Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita Jumat 25 Desember 2020. Lilin Kristus telah menyala, penantian selama 4 minggu pun terobati seiring dengan perayaan akan kehadiran Sang Bayi Kudus. Dia yang kelak akan memerintah sebagai Raja yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Bersama-sama kita bergembira menyambut kelahirannya. Cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Itulah Natal. Mari umat Tuhan, kita berdiri dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, bait yang pertama dan yang ketiga. Gita Sorga Bergema. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Allah kasihi, kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, Saudara, nas pembimbing yang akan menghantarkan kita memasuki kebaktian pada saat ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ada damai sejahtera Allah
Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janji-janjinya. Dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 5 yang menubuatkan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh nasihat dan keperkasaan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Saudara-saudara, Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 13b, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Firman-Nya menyejukkan bagi setiap orang yang mau kembali hidup dengan baik di hadapan Allah. Kini, dengan semangat Natal, kita mengaku dosa kita, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam suasana yang teduh. Kita saat hening sejenak. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini.
dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Kita akan bersama mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk kembali merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus, Sang Immanuel. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, sehingga di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap terus merasakan sukacita, merasakan penyertaan Sang Immanuel. Maka daripada itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini senantiasa terus menguatkan kami, sehingga di dalam kami merayakan Natal, kami tetap penuh pengharapan. Bahkan kami juga Tuhan jadikan sebagai pembawa damai dan sukacita dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian Natal pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pembacaan Alkitab kita berada di bawah judul perikop Gembala-Gembala. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembala adalah golongan orang yang paling rendah di tengah masyarakat. Mereka miskin, bekerja untuk tuan pemilik domba gembalaannya. Para gembala bekerja keras menghadapi bahaya yang tidak kecil untuk mengamankan domba-dombanya agar mereka selamat. Di dalam kesederhanaan dan kerasnya hidup, mereka sangat jauh dari kata taat kepada hukum Taurat. Mereka terpandang rendah karena kurang memperhatikan kehidupan beragama, akibat apa? Mereka sibuk untuk mencari nafkah. Namun justru merekalah saudara-saudara yang menjadi orang pertama yang menerima kabar baik dari malaikat tentang kedatangan Juru Selamat. Injil Lukas menekankan perhatian Allah kepada orang yang miskin dan yang tidak penting. Hal ini menjelaskan bahwa keselamatan itu diberikan Allah untuk semua manusia tanpa terkecuali. Golongan masyarakat yang paling terabaikan pun dianugerahi keselamatan oleh Allah. Yesus, Sang Juru Selamat, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan inilah Bapak Ibu Saudara kabar baik. Inilah inti dari Injil. Kabar yang dibawa para malaikat kepada manusia pertama di padang Efrata, yaitu para gembala. Saudaraku, berita yang disampaikan malaikat kepada para gembala ini disebut sebagai kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tentu saja karena malaikat itu memberitakan kelahiran seorang juru selamat. Malaikat itu bahkan memberikan tanda-tanda khusus yang mudah dipahami oleh para gembala ini, yaitu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan, dan penglihatan berupa bala tentara surgawi yang memuji Allah. Sungguh saudaraku, sebuah anugerah besar bagi para gembala yang sederhana ini. Lalu apa tujuan dari semua penglihatan dan juga tanda itu? Tujuannya adalah agar mereka yakin sepenuhnya akan berita kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Immanuel. Sukacita besar dan keyakinan yang mantap itulah saudara-saudara yang membuat para gembala segera berangkat untuk menemui Sang Juru Selamat. Tuhan memakai mereka untuk memberi kesaksian mengenai kelahiran Juru Selamat. Kesaksian mereka menggema saudara-saudara. Mula-mula kepada Maria dan Yusuf, lalu kepada orang-orang yang mendengarkan puji-pujian yang mereka kumandangkan untuk memuliakan Allah. Saudaraku, alasan sukacita dan memuliakan Allah yang dilakukan oleh para gembala bukan saja karena mereka telah melihat bukti nyata seperti yang dikatakan malaikat Tuhan, tetapi juga terutama mereka bersukacita dan memuliakan Tuhan karena harkat dan martabat hidup mereka telah dihargai sedemikian rupa melalui kehadiran Sang Bayi Natal itu. Pemulihan harkat dan martabat tersebut juga berlaku bagi kita yang juga beroleh pemulihan harkat dan martabat yang telah rusak akibat dosa-dosa kita. Mari saudaraku, kita lebih teliti memperhatikan apa yang terjadi di dalam hati para gembala ini. Sebagai orang-orang yang sederhana, mereka mendengar berita kelahiran Yesus yang disampaikan kepada mereka juga dengan cara yang sangat sederhana, namun sangat jelas. Saudaraku, pandemi yang kita alami pada saat ini menggambarkan suasana Natal, kelahiran Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Dalam kesederhanaan, tetapi ada sukacita, ada kedamaian di dalamnya. Dan Natal kita tahun ini pun kita rayakan di dalam kesederhanaan. Tidak dirayakan dalam gegap gempita dengan pesta pora di mana kita berkumpul bersama-sama. Tetapi di dalam kebersamaan bersama dengan keluarga kita. Di dalam ibadah Natal secara online. Iman yang sederhana tetapi mantap dan sukacita besar yang ada di dalam hati itulah Bapak Ibu Saudara yang seharusnya membuat kita kemudian menjadi saksi kelahiran Kristus. Seperti sang gembala itu, mereka menjadi saksi, pembawa kabar sukacita, dan itu pun juga yang diminta oleh Tuhan dari kita. Bagaimana kita juga menjadi saksi kelahiran Yesus, terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi pada saat ini.
Ketika Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan memberikan tema Natal kita menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera, namun juga Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia memberikan tema Natal 2020 adalah menamakan Dia Immanuel. Immanuel adalah Allah menyertai kita. Dan kita percaya bahwa di tengah situasi apapun, terlebih pandemi pada saat ini, Allah tetap senantiasa terus menyertai kita. Sehingga inilah yang perlu kita saksikan kepada banyak orang, bahwa Allah tetap menyertai kita, sehingga ada harapan bagi kita untuk pemulihan akan pandemi yang terjadi pada saat ini, dengan terus menyaksikan kabar baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya sekedar menyambut kedatangan Yesus di dalam momen Natal ini, tetapi bagaimana kita juga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan melalui perbuatan kita. Maka mari kita menjadi saksinya. Maka mari kita tetap bersyukur di tengah pandemi ini, sembari kita merayakan kehadiran Sang Immanuel. Karena di dalam segala situasi kita percaya Allah senantiasa menyertai kita. Mari saudaraku, kita bersama-sama menjadi saksinya, menjadi pembawa kabar baik, menjadi duta perdamaian dimanapun kita berada. Selamat merayakan Natal, Sang Immanuel merahmati kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada tahun 2020 diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 23 dengan tema "Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel". Berikut ini pesan Natal pada tahun 2020. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada ibu dan bapak, saudari dan saudara sekalian, beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus, bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia, sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya, dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita.
Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah surgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Nama Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadap Firaun untuk melaksanakan keputusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Sama halnya dengan Nabi Yeremia, dia enggan menerima keputusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau dikuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melampaui kecemasan dan kekhawatirannya untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangannya yang belum ia nikahi. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karenanya kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah, bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu. Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian,
berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semuanya itu sambil membangun kerajaan Allah dan bekerja sama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri ini. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember tahun 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Jakarta 1 November 2020 atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan diundang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya yang bersuka menerima damai-Nya dan dalam ikrar iman bersama kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan menaikkan doa syafaat dan di akhir doa kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ketika pada saat ini ya Tuhan, seluruh dunia bersuka cita, bergembira karena merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel, ada juga rasa yang tidak biasa yang harus kami lalui. Kami tidak bisa merayakan secara bersama-sama di dalam gedung gereja, bahkan berkumpul dengan keluarga besar pun dibatasi karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami meyakini ya Tuhan, bahwa semuanya itu tidak menyurutkan semangat kami untuk bersama-sama merayakan kelahiran Sang Immanuel. Sungguh kami bersyukur, walaupun pada saat ini kami masih melakukan ibadah secara online, tetapi kami percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan, bahkan pimpinan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga sukacita Natal inilah yang membuat kami untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti para gembala yang memberikan kesaksian dan memuliakan Tuhan akan kelahiran Sang Juru Selamat. Maka ajarlah kami, agar kami juga memiliki semangat untuk menyaksikan kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus. Bahkan juga ajarlah kami untuk dapat menjadi duta perdamaian dimanapun kami berada, sehingga damai di bumi dapat terasa melalui apa yang kami lakukan dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami masih Tuhan perkenankan untuk bersama-sama merayakan Natal. Dan biarlah di dalam perayaan Natal yang sederhana ini kami semakin merefleksikan diri kami sebagai pengikut Kristus.
Agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan berikan, kesempatan ini kami pergunakan dengan menyatakan kasih, menyatakan ungkapan syukur, bahkan juga menyaksikan kabar baik dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan senantiasa terus dipermuliakan. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk topangan yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan yang masih memampukan kami untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui segenap pekerjaan, segenap karya yang kami lakukan sampai pada saat ini. Dan biarlah ungkapan syukur ini lahir dari hati kami, sehingga ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, maka kami dapat mempergunakan kesempatan itu dengan melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah momen Natal pada saat ini semakin menumbuhkan pengharapan bagi kami bahwa Sang Immanuel, Allah beserta kami, yang akan senantiasa terus memelihara kehidupan kami ke depan di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini. Sehingga kami tetap terus dapat berjalan, tetap terus dapat melangkah dengan pandangan yang tertuju hanya kepada Sang Immanuel, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa terus mengucap syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan itu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi segenap umat Tuhan yang merayakan Natal, biarlah pengharapan itu, damai sejahtera itu boleh hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi pada saat ini mereka tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban berat, biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang memenangkan mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami ke dalam tangan kasih Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, sehingga sukacita, damai sejahtera boleh nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Sang Immanuel itu senantiasa terus merahmati kami semua. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Immanuel, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya, sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu, saat ini, mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saat persembahan diedarkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 101, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Alam Raya berkumandang.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, seperti Maria dan Yusuf yang mempercayai anugerah-Mu, meskipun mereka mengalami ketakutan, kemiskinan, dan ketidakpastian, kami pun hendak mempersembahkan hidup kami dan segala yang kami miliki bagi-Mu. Berkatilah persembahan kami dan sucikan setiap pikiran dan perbuatan kami, agar Yesus lahir bagi kami dan melalui hidup kami, maka kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada dan dihadirkan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala akal menjadikan saudara sebagai duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.
دنيا جديدة علينا سعيدة وفي العام الجديد حاول توصل حقق حلمك هتلاقي أكيد. لو معرفتش جرب تاني واوعى تستناه، خطوة هتفرق بينك وبين اللي بتتمناه. زيع يا رايق يا حمادة يا حلولي يا حمادة النهارده الكريسماس يا بوي وعيشوا بقى كل سنة وانتم طيبين. دنيا جديدة علينا سعيدة وفي العام الجديد حاول توصل حقق حلمك هتلاقي أكيد. لو معرفتش جرب تاني واوعى تستناه، خطوة تفرق بينك وبين اللي بتتمناه. We wish you a Merry Christmas. 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 We wish you a Merry Christmas.